Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembuatan fungsi edit. Sekarang kita akan melengkapinya dengan validasi form. Kode Igniter memiliki sebuah library yang namanya form validation. Ya, punya library form validation yang tugasnya untuk melakukan validasi terhadap sebuah form. Jadi mekanismenya nanti form akan ditampilkan, ya. Form isian akan ditampilkan, kemudian setelah form itu diisi atau dimodifikasi, kemudian saat user menekan tombol submit, data tersebut akan dikirim, ya, untuk divalidasi. Jika ada kesalahan, ya, atau mungkin isian tidak sesuai dengan aturan, misalnya harus diisi ternyata kosong, maka form akan ditampilkan kembali dan juga akan ditampilkan pesan kesalahannya. Ya, misal data harusnya diisi tapi dikosongi, maka nanti ada pesan kesalahan bahwa field tersebut harus diisi. Selanjutnya, kalau misalnya sudah benar, maka bisa dilanjutkan. Ya, jika isian sudah benar, maka proses bisa dilanjutkan. Ya, oke. Untuk bisa menggunakan form validation, maka kita bisa masukkan, ya, kita aktifkan dulu library form. Ya, kita letakkan di sini. Ya, ini dia. This load library form validation. Selanjutnya kita masukkan aturan. Ya, ini contoh penggunaan aturan. Saya copy. Ada, ya. Nah, ini adalah penggunaan aturan. Jadi form validation, ya. This form validation set rule. Ya, ini untuk menambah aturan. Menambah aturan untuk siapa? Untuk judulnya. Tulisan judulnya di sini ini tergantung dari nama dari inputan. Contoh, kita punya di sini judulnya, beritanya, dan penulisnya. Maka di sini juga begitu, judulnya, beritanya, dan penulisnya. Tuh, aturannya ada di parameter ke-3. Di sini semua required, ya, semua required. Ini required, ini juga required, ini juga required. Artinya harus diisi, ya. Tapi ada aturan-aturan yang lain, silahkan lihat di user guide atau lihat video sebelumnya. Ya, cari di bagian form validation di user guide, cari form validation. Kemudian yang parameter kedua, ini ada judul, ya. Nah, ini akan mengisi pesan, ya, kesalahan. Contoh, kalau judul, ya, inputan judul, nanti akan keluar pesan the judul field is required. The judul field is required. Ya, tulisan judul ini diisikan dari parameter kedua di situ. Ya. Selanjutnya, nah ini, yang kedua ada 4 parameter. Jadi yang parameter kedua ini akan diformat ulang menggunakan parameter ke-4. Ini parameter 1, parameter kedua, parameter ketiga, ini parameter ke-4. Nah, ini parameter ke-4. Nah, di sini aturannya adalah required. Ya. Kalau misalnya dia required ternyata nggak diisi, maka pesan kesalahannya adalah berita. Nah, ini tulisan berita akan menggantikan huruf S, persen S, dilanjutkan dengan tulisan harus diisi. Ya, berita harus diisi. Dan kita juga bisa membuat, ya, pesan kesalahan menggunakan 2 kata seperti ini. Ya, bebas, tidak harus sama dengan yang ada di tabel. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Kita setelah membuat rule, sekarang kita akan menjalankan validasinya.
Saya copy, saya letakkan di sini. Oke, saya paste. Nah, ini akan dijalankan validasinya. Kalau misalnya salah, maka form akan ditampilkan kembali beserta pesan kesalahannya. Ya. Sebentar, ini saya rapihkan dulu. Ya, dalam buat program itu penting untuk merapihkan ya, supaya pemeriksaannya mudah. Terutama, nah ini pasangan dari kurung kerawalnya. Ya, kemudian saya bikin di sini else. Kalau misalnya nggak ada kesalahan, bagaimana? Kita redirect kemana? Ke controller berita. Kalau nggak dikasih function apa, maka sama seperti kalau ini dikasih tulisan index, artinya controller berita function index. Ya, tapi tidak ditulis artinya sama ya. Nah, redirect ini adalah fungsi yang ada di dalam URL helper. Nah, jadi di sini kita harus load dulu URL-nya. Kecuali sudah di auto load, nggak perlu lagi di sini. Ya, URL. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, seandainya sudah ada di sini kan ada form, ada URL ya. Saya mau tampilkan berdua URL. Dalam petik URL. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam array di sini. Kita kasih array begini ya. Berarti satu baris ini meload helper form dan helper URL. Kalau sudah seperti itu, ini dihapus. Tapi caranya sama saja, mau nulis dua atau satu baris seperti itu. Oke. Ya, sekarang kita coba lihat hasilnya seperti apa. Ya, jadi sewaktu ditekan tombol edit, data akan ditampilkan. Ya. Sekarang kita akan coba lihat. Nah, ini tidak diisi. Oh, ada kekurangannya. Kita lihat di sini, tadi ada yang terlewat di atas, yaitu echo form validation. Ini di bagian view edit.php. Nah, di bagian view edit.php ini kita masukkan perintah validation error, echo validation error. Ini yang dipakai untuk menampilkan pesan kesalahan. Ya, saya rapikan, simpan. Kita tampilkan. Saya refresh. Nah, the judul field is required. Sekarang testing yang ini dihilangkan. Ya, parameter keduanya, judulnya tadinya berita, tapi ada parameter keempat untuk merubah pesan kesalahan tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, tulisannya jadi berita harus diisi. Atau mungkin yang ketiga menggunakan dua kata juga bisa. The nama penulis. Saya juga mau pakai cara seperti di atas. Ya, silahkan isi parameter keempatnya. Ya, isi parameter keempatnya sesuai dengan rule yang ingin diganti pesan kesalahannya. Karena rule-nya bisa banyak, maka parameter keempat juga bisa disesuaikan. Mana yang akan diubah nama atau pesan kesalahannya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah diisi. Nah, ini sudah diisi. Saya ganti dengan tulisan yang lain. Saya simpan. Karena aturannya cuma harus diisi, maka semua sudah diisi. Berarti benar. Kalau benar, maka dia redirect berita. Redirect berita artinya dia akan ditampilkan controller berita di sini. Nah, alhasil ini tampilannya. Ya. Seperti itu untuk form validation, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.